Merdeka itu identik dengan kebebasan, dan itu tidak salah. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti 1. Bebas dari perambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, misal dari tuntutan penjara seumur hidup. Yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Bagaimana Alkitab bicara tentang kemerdekaan? Apa yang dimaksud kemerdekaan dalam Alkitab? Bagaimana memperolehnya? Apakah harus berjuang mati-matian untuk memperolehnya? Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang merdeka? Dalam Roma 6, Roma 8, Galatia 5, 1 Petrus 2 atau lainnya, kita bisa temui berbagai hal tentang kemerdekaan. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dikatakan dahulu memang kamu hamba dosa. Kita tahu hamba adalah orang yang tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Selayaknya sebuah barang, ia adalah milik tuannya. Ia harus mengikuti apapun yang diperintah oleh tuannya. Tuannya lah yang punya hak atas hidup hambanya itu. Jika tuannya adalah seorang yang jahat, bengis, maka sengsaralah hamba itu. Selanjutnya dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Syukur puji Tuhan, kita telah dimerdekakan dari dosa. Artinya sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Pada zaman dulu, seorang budak bisa menjadi orang merdeka jika sudah bekerja 6 tahun dan tahun ke-7 menjadi orang merdeka atau ada orang lain yang menebusnya. Ingat ya, kita dimerdekakan dari dosa, bukan merdeka berbuat dosa. Selama kita belum dimerdekakan dari dosa, adalah sangat sulit untuk tidak berbuat dosa, dan kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Paulus dalam surat Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi begitu sulitnya untuk berbuat apa yang baik ketika kita masih menjadi hamba dosa. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka dosa sudah tidak membelenggu kita lagi. Dosa sudah tidak menarik lagi bagi kita. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita tidak menjadi orang merdeka, namun kita berganti Tuhan. Tuhan kita sekarang adalah kebenaran. Jadi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 tadi mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita masih hamba dosa atau sudah menjadi hamba kebenaran? Apakah kita masih sering tertarik untuk melakukan dosa dan susah untuk lepas dari belenggu dosa, atau suka melakukan kebenaran? Tapi ingat ya, meskipun kita sudah menjadi hamba kebenaran, namun kita masih bisa melakukan dosa.
masih bisa jatuh dalam dosa, namun tidak hidup dalam dosa. Kita akan merasa tidak nyaman jika berbuat dosa. Itu adalah kita sudah menjadi hamba kebenaran. Lantas apa yang kita peroleh ketika kita masih hamba dosa? Roma 8 ayat 23a berkata begini, sebab upah dosa ialah maut. Dan ayat sebelumnya yaitu ayat 21 mengatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Lantas apa yang kita peroleh ketika kita menjadi hamba kebenaran? Roma 8 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan itu semua bukan upah, namun kasih karunia Allah, seperti disebutkan dalam Roma 8 ayat 23b. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya siapakah yang memerdekakan kita dari hamba dosa? Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang Yahudi tentang kebenaran yang memerdekakan. Ini adalah nubuatan tentang Yesus sendiri yang akan memerdekakan kita dari hamba dosa dengan jalan penebusan. Jadi yang bisa memerdekakan kita dari dosa hanyalah Yesus Kristus. Kemudian dalam Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Harus tetap percaya, tetap teguh bahwa Yesus telah membebaskan kita dari kuasa maut. Kesadaran bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus di kayu salib, bahwa status kita sekarang adalah orang benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus, akan menolong kita hidup dalam kebenaran. Saudara, Anda sudah dimerdekakan dari dosa, dan sekarang Anda adalah hamba kebenaran. Hiduplah sesuai dengan status Anda sebagai hamba kebenaran. Anda orang benar.